Haleluya, shalom saudaraku. Seorang filsuf dan psikolog bernama Viktor E. Frankl, pencetus logoterapi, seringkali menghadapkan pasiennya pada pertanyaan yang mendasar. Mengapa Anda tidak memilih untuk mengakhiri hidup? Saudaraku, saat derita melingkupi hari-hari dan setiap sudut terasa tertutup oleh kesulitan, mengapa seseorang tidak mengambil jalan pintas menuju kematian? Apa yang membuat seseorang tetap berpegang teguh pada hidup ini? Apa yang memberikan alasan untuk terus hidup dan bertahan? Pada kenyataannya, alasan-alasan ini sungguh beragam dan mendalam. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terdapat banyak alasan mengapa seseorang tidak memilih jalan bunuh diri. Karena ada yang cinta pada keluarga dan anak-anaknya. Ada yang merasa memiliki bakat yang dapat memberikan manfaat. Ada kenang-kenangan yang berharga untuk dijaga. Ada tanggung jawab yang perlu dipenuhi. Ada orang-orang yang mengharapkan kehadirannya di rumah. Dan tentunya ada cinta pada kehidupan itu sendiri. Intinya saudaraku, semua ini adalah pencerminan dari makna yang dalam tentang kehidupan. Matius 24 ayat 2 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, saudaraku, itu bercerita tentang ketika murid-murid melihat kebesaran bait Allah. Mereka memujinya. Tetapi Yesus menyatakan bahwa waktunya akan tiba ketika Yerusalem akan hancur dan penderitaan akan datang atas pengikutnya. Tetapi semua itu adalah awal dari penderitaan yang lebih dalam. Seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah saudara, meskipun para muridnya akan mengalami penderitaan dan tantangan yang besar, Yesus tidak hanya memperingatkan, tetapi juga memberikan arahan tentang arti sejati dari penderitaan. Kehadiran penderitaan ini tidak hanya untuk menyulitkan, tetapi juga untuk mempersiapkan dan membentuk mereka menjadi hamba yang lebih kuat dan tegar di dalam iman. Matius 24 ayat 13 menjelaskannya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup bersama Kristus, makna yang mendalam menjadi perekat yang tak tergoyahkan. Ini adalah alasan kita untuk terus maju, bahkan sekalipun dalam penderitaan. Ketika hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita menyadari dalam segala penderitaan kita, Kristus hadir bagi kita. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam penderitaan dan kesulitan, mari kita memandang pada Kristus dan makna yang Tuhan sematkan dalam hidup kita. Semangat dan pengharapan yang kita miliki adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa dalam segala situasi ada makna dan kasih karunia-Nya yang senantiasa menyertai kita. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.